balik lagi nih di Real Cast Ramadan with 12 Agents of Kindness. Cukup sedih ya karena ini adalah episode terakhir. Tapi yang bikin tidak sedihnya adalah kita bersama senior gua, bro. Agak takut nge-interview senior. Ini dia salah satu agent of kindness kita. Ada Kak Anka Tama. Hai Yuki. Bukan kawan mula. Beda ya? Beda, iya, sorry. Hawanya masih ada rasa hawanya gitu di iya, sini tuh. Nggak apa-apa kan masih ini. Masih satu ini. yang sama. Nah, iya benar. Benar. Kenapa aku bilang senior? Karena Kak Anka Tama ini Lah emang udah tua lah gimana? Satu, ya kan? Udah tua. Udah tidak itu bahas aja, itu, tidak bahas ya itu. kan? Tapi Kak Anka kan lebih terjun udah dari lama Iya. banget, udah menjadi host, presenter. Gila. Tapi Radio terkenalan dia announcer. gimana ya? Maksudnya kadang dunia suka tidak adil Mohon gitu maaf, ya. mohon maaf. Tapi kan suara kamu sangat renyah kalau didengar gitu loh. Iya. Apa kabar Kak Anka? Baik, alhamdulillah Yuki. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Ya, Baik, aman kan, aja mereka lah. Kabarnya sih. Iya, Dari mereka aman muka-mukanya sih masih pada semangat ya puasanya ya. Iya, iya. Gitu. Kayak walaupun kemarin mereka kayak pada yuk udahlah batal aja. Tapi kan kayak ya kali deh, gue fight dong, gue fight gitu ya kan. Tapi Kak Anka kan ada rapot, terus habis itu masih di radio nggak sih Kak? Enggak, jadi udah resign dari 2018. 2018 udah bye-bye? Udah bye radio. Terus habis itu setahun kemudian akhirnya baru bikin podcast sama si Rapot itu. Sama Rapot? Sama sahabat-sahabat dari radio juga. Iya bener tuh rame-rame kan berempat, Candika, Kak Apot, Anka. Saudara Dini sama Abigail. Oh iya, Gitu. Abigail Cantika? Bukan. Seringnya di tag-nya emang Abigail Oh, Cantika, gitu. kesian dia sampai kayak, ya gua aja deh nggak apa-apa deh, gua lungsuran daripada Rapot gitu. iya, bener. Anastasia Abigail satu lagi. Anastasia Abigail. Mungkin ganti nama kali belakangnya. Iya, bisa. Iya, Dia Anastasia cepet aja. Skincare? Oh enggak, bukan. Banyak tuh. Beda ya. Macam-macam. Macam-macam. Tapi dari semua kesibukan yang ada, yang mana yang paling menguras waktu dan juga tenaga Kak Anka? Menjadi Ada- seorang ibu sih, Ki. Oh iya serius. Iya Kayak iyalah karena lumayan kebutuhannya. deh gitu. Tapi kalau misalnya yang selain itu, misalnya selain jadi istri, selain jadi ibu gitu. Sekarang kan emang lagi mencoba terjun ke dunia per F&B-an juga gitu kan. Iya, bener. Jadi sebenarnya lagi nguras banget itu tuh si Guresu itu. Cuman kalau emang kayak selain itu kan emang masih maksudnya ngambil MC juga, masih nge-host sama rapot. Kalau rapot mungkin sambil main kali ya gitu. Jadi berasa Dibilang nongkrong ya? menguras waktu iya, tapi sambil main. Jadi Iya. lumayan bisa di gitu deh. Jadi rasanya kayak nggak kerja-kerja Iya, banget gitu ya. gitu. Tapi ngurus anak tadi katanya menguras tenaga banget. Emang umur berapa Kak sekarang? Sekarang Kion tuh 5 tahun, 5 tahun berapa bulan ya? Pokoknya mau menuju 6 tahun deh gitu. Itu lagi gimana dia? Mengurasnya tuh lebih ke sisi emotional. Oh, emotional damage. Enggak dong, enggak sampai emotional damage dong. Enggak, cuman emang lagi beneran kayak Roller coaster. iya gitu, karena maksudnya kan dia udah mulai berpendapat dan dari dia kecil gitu. Ki aku tuh emang tipikalnya ngobrolnya tuh nggak pernah dia nyonya gitu, nggak pernah. Jadi aku menganggap dia tuh manusia kecil yang emang bisa aku ajak ngobrol, apapun yang aku rasain aku curhatin aja ke dia. Serius? Gitu. Tapi karena itulah jadi sekarang dia kayak tuwek juga loh ya, masih kecil tuwek juga ya, karena dia sering banget memberi apa ya kayak kritikan. Masukan. Oh, Terus demi. habis itu kayak ketika aku mau kerja tuh dia yang kayak kamu tuh lebih cantik pakai daster daripada pakai baju Masa? kerja kamu gitu. Dia kalau ngomong tuh gitu. Jadi aku kan kayak emang iya Pak. Aku pakai daster terus apa gitu kan. Pikiran Oh ya. iya, udah bisa kayak ngasih yang kayaknya menurut aku bagusan ini deh, bagusan Iya, itu deh. Iya, suka Oh iya? mikirin strategi kalau misalnya apa Strategi? kan aku suka Gimana, jaga gimana? warung kan. Aku suka jaga warung nih ceritanya karena baru buka dine in gitu. Terus kalau misalnya sepi namanya juga siang dan Ramadan kan Iya, sepi bener, pasti. pasti. Tapi di otak dia kayak gimana ya Bib biar warung kita nggak sepi. Kita harus mikirin strategi semacam apa ya, gitu. Emang tua banget. Ini 5 tahun nih. Iya. Beneran nggak sih Kak? Makanya gue bilang kayak rada tua nih anak gitu. Kita harus mikirin strategi nih. Anak umur 5 tahun udah mikir strategi, yuk. Gitu. Tapi panggilnya apa? bener. Mama? Bibu. Bibu? Karena dia manggilnya Baba. Jadi Baba, terus kayak kalau Baba sama Ibu kan gue kayak ini banget ya, kayaknya arogan sekali gitu. Ibu dan Baba, jadi kayak biar rhyming. Biar Bibu sama rhyming, Baba. Bibu. Oh, gemes. Gitu. Gemes. Tapi udah sekolah ya kalau 5 tahun? Jadi dia TK. menolak sekolah online. Hah? Iya, kayak Wah, hebat dia. Jadi Dia hebat. lagi-lagi Kion karena hebat. aku menganggap dia tuh manusia kecil yang perlu aku hargai dari segi apapun. Buatku tuh kayak sekolah tuh boring ya kadang. Dia bilang gitu?
buatku. Oh, buat kamu. Aku jujur aja ya kan, sekolah tuh ada banget boringnya. Kayak kok kagak monoton gitu. Bener, terus ada banget tuh pasti momennya sekolah tuh bosen ya nggak sih? Jadi kayak sekolah lah ketika kamu ingin, prinsipku gitu aja. Jadi ngikutin sekolah juga, misalnya ketika akhirnya kami memilih sekolah, nih ntar insya Allah Juli ini dia masuk, dan mesti di usia dia yang 5 tahun dia baru akan masuk TKA, dan buatku nggak masalah, karena banyak banget yang kayak dia nggak ketuaan. Gue mendingan dia senang-senang dulu, nanti ketika dia udah bosen senang-senang dia belajarnya baru mantap. Karena dia sendiri yang akhirnya meminta kan. Sekolah pun akhirnya dia sendiri memilih. Jadi dia nggak mau sekolah online awalnya? Dia tapi bilang udah kayak, pernah nyobain? Udah pernah. Terus jatuhnya lebih ke jadi apa, misalnya disuruh ngaji dia tuh kan, dia nyobain ngaji nih online gitu, ayo Kion ngaji gitu. Terus dia tuh kalau dari segala apa yang dia bisa, dia emang paling kebolehannya dia kan berbicara, ya kan, dia seneng banget ngobrol, dia tuh kayak ibaratnya lo anak IPA IPS nih fix gitu kayaknya, jadi seneng hafal. Dia udah hafal tuh beberapa doa. Nah pas ngaji online, satu sinyal jelek, diajarin surat Al-Ikhlas, gue gak akan lupa. Gurunya kan kayak gitu, dia kayak lama Bib, udah ditinggal sama dia gitu. Jadi nggak sabar, dia pengennya interaksinya langsung, tipikalnya tuh gitu. Jadi aku sabar deh, nggak apa-apa, ntar kamu tua sendiri loh di sekolah, nggak masalah. Ya anggap aja tuh adik-adik aku, kata dia gitu. Dia udah bisa ngomong kayak gitu? Iya, dia memang sotoynya ada. Keren sih. Keren. Oh sotoy, lebih ke sotoy ya. Tapi kan karena Kion nih kayaknya orangnya vokal ya. Lumayan, si anak ini vokal banget ya. Lumayan. Pernah nggak sih dia ngeluh kalau misalnya Kak Anka kayak kesibukan banget nih Bu? Oh iyalah ya banget. Dia tuh tipikal yang emang dia tahu, misalnya dia tuh tahu kapan waktu dia sama orang tuanya gitu, karena kami punya kayak kebiasaan gitu kalau di pagi hari jadi pokoknya pagi-pagi tuh pasti ngariung dulu gitu ya di kamar gitu, terus ngobrol apa aja kegiatanku, apa aja kegiatan babanya dia, terus ya udah artinya dia tahu tuh nanti hari ini aku akan sama siapa, karena kami nggak ada suster kan, jadi dia pasti sama babanya atau nggak sama neneknya atau sama ibuku. Manggilnya Muti, jadi Muti sama nenek. Kami tuh yang beneran dari dulu ya udah support system aja deh mainannya gitu, karena tidak diizinkan untuk pakai suster, jadi yaudah kita semangat dah sendiri gitu gitu, paham kan? Kerja gitu. Ketika dia mengeluh itu adalah kalau aku udah kayak setiap hari tuh berangkatnya dari pagi. Makanya maksudnya bagusnya kerjaanku, jatuhnya aku bisa ngatur waktu sendiri, itu emang kenapa aku resign dari radio juga, karena buatku aku udah cukup ambi banget dari SMA kelas 2 kan waktu itu siaran. Sampai aku punya Kion tuh dia udah 2 tahun, itu aku baru berhenti siaran. Karena kalau siaran kan pasti dari ada pagi sampai sore berapa baru jam ketemu malam. Nah dia waktu itu lumayan kayak orang di rumah yang terakhir dia panggil tuh ya aku gitu. Jadi Bibu tuh terakhir. Pas aku resign, di hari aku resign, aku udah resign, Bibu gitu. Jadi kayak nyimpen gitu loh. Rada lucu sih. Itu tuh jadi secara nggak langsung dia tuh kayak ada menyambut pulang aku. Menyambut pulang, oh iya bener-bener kayak jarang ketemu sama Bibu, udah deh gue ini deh stay cool. Oh gitu. Ternyata pas aku berarti pulang kembali ke rumah gitu, terus lebih bisa mengatur waktu, meskipun kadang mau waktu juga sekarang kejar-kejaran nih gitu. Tapi dia lebih dia bisa lebih menerimaku kalau ya aku makanya suka ngajak dia ke kerjaan gitu, ngeliat nih kerjaan aku nih begini gitu. Jadi nggak pernah aku bohong ketika ninggalin dia dari misalnya dia mau di izin rumah, pergi ya gitu. aku izin pergi, aku bilang aku kerja sampai jam segini kerjanya, kalau misalnya belum tuh bisa di video call. Oh, nanyain di mana nih gitu. Iya, kayak ntar deh asar deh aku pulang, misalnya sampai maghrib, ya azan udah 2 kali loh, belum pulang-pulang loh gitu. Azan udah 2 kali belum pulang loh. Itu sampai 3 kali kan, jadi aku tuh berasa kayak ditungguin pacar di rumah gitu, sama suami kayak santai, anak gue yang posesif. Malah posesif ya. Iya. Tapi kayak kan dia baru 5 tahun, terus dia sevokal itu, dia benar-benar sebright itu kalau misalnya dari ceritanya Kak Anka ya. Tapi emangnya sebenarnya dari awal tuh Kak Anka sama suami ngemupukinnya tuh memberi pelajaran yang seperti apa sih ke Zion? Apa ya, kayak lebih dia tuh ya karena kami anggap dia tuh manusia kecil, jadi dia punya hak udah pasti, punya kewajiban ya udah iya dong pasti, karena kan kami cerita sama dia dari awal juga. Kion kita tuh di rumah cuma dibantu sama Mbak Iyam gitu. Mbak Iyam itu tuh ada asisten rumah tangga yang datangnya
kayak 2 hari sekali gitu. Pulang pergi gitu ya? Jadi dia nggak tiap hari ada. Pun kalau misalnya Mbak Iyam ada, nggak berarti kamu bisa nyuruh-nyuruh Mbak Iyam, karena dia bukan pesuruh kamu. Jadi apa-apa tetap kerjain sendiri selagi bisa. Kalau udah nggak sanggup banget baru minta Mbak Iyam. Contohnya apa? Dia bilang, contohnya aku nggak sanggup nyetrika, makanya Mbak Iyam nyetrika. Kalau nyuci kita masih bertiga gitu nyucinya gitu. Jadi hal-hal yang kayak aku tuh tipikal jadi diajarin mandiri dari kecil gitu. Lebih ya? Begitu. Buatku skill-skill yang bisa mengantarkan, misalnya bisa membuat dia nanti struggling sendiri gitu ya. Misalnya ya amin-amin misalnya dia mau aku pengen tinggal sendiri usia 17 tahun. Kalau lo bisa gitu. Aku sih gitu tipikalnya kayak nggak apa-apa, aku sih nggak akan kayak kamu sama aku. Karena buatku dia cowok, one day dia jadi suami orang gitu. Dan aku lagi membesarkan seorang pemimpin yang maksudnya pemimpin di keluarga dia, pemimpin mungkin nanti di tempat lingkungan dia. Jadi mindsetku kayak wow, susah juga ya ngajarin seorang pemimpin cilik. Iya gitu. bener-bener, iya ya. Ngajarin konsep-konsep dasar gitu ya. Kayak kan dia senang banget nyuci baju, nyuci dia piring. Dia senang. Sampai kemarin dia ada eczema kan. Jadi itu gimana kena iya, makanya sampai akhirnya kemarin baru seminggu ini deh kami ke dokter, terus banyak nyuci nih. Nyuci apa nih? Iya, kalau nyuci dia kalau habis mandi tuh nyuci kamar mandi, ngerti ya? Dia suka kayak abis nyuci terus dia gosok-gosok gitu. Pokoknya lebih kayak ke OCD kali anaknya. Sumpah kayaknya rada sedikit ya. Maksudnya karena ibuku tuh juga se-clean freak itu. Jadi kayak nurun gitu loh. Senengnya bebersih, kayak sampai dokter Alex namanya bilang kayak Kion jangan lama-lama ngerendam tangan yang ada sabunnya karena kamu tuh ada asma kulit. Oh gitu, Dok. Jadi kalau ke dokter juga dia ngomong sendiri keluhannya gitu. Berani anaknya ya? Iya lumayan, emang kan mungkin akunya kali ya ngomong mulu kan. Jadi menurut dia ngomong tuh nggak, tapi dia kayak pede gitu loh. Maksudnya kan anak-anak umur segitu mau ngomong sendiri aja suka mama dulu deh atau apa. Kok masih banget. Jadi aku selalu misalnya mau ke kasir dia beli mainan gitu, aku nyuruh dia sendiri, ini uangnya, kamu nanti tungguin kembaliannya karena dia belum begitu ngerti ngitung kan. Jadi ya kamu bilang aku mau bayar, kamu tungguin uang kembaliannya baru ntar. Ya, pokoknya pilih semua sendiri, aku cuma ngawasin dari jauh gitu. Terus itu dia kayak dokter ya iya. Gitu semua sendiri. Kayak kan tinggi kan. Kayak iya, duit doang di atas. Kembaliannya. Jadi maksudnya dia tahu, maksudnya bahwasanya kayak aku dari kecil pengen dia tahu kalau ya one day lo tuh akan ada di kehidupan yang gue tidak bisa ada sama lo terus. Jadi lo harus bisa sendiri tuh for your goodness. Gitu. Dan dari kecil ya udah digituin ya. Iya sih, it's very nice. Ini very interesting sih Kak. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, gimana kalau aku kasih challenge ke Kak Anka? Apa tuh? Karena dulu waktu Kak Anka nge-host ada acara itu yang sampai sekarang aku alhamdulillah masih dikontrak. Iya. Kamu sempat kasih aku challenge. Yes, bener. Ya kan? Iya. Udah lama banget itu sumpah. Ingat lagi dia. Ingat dong. Oke, jadi challenge-nya adalah kan kalau menjadi radio announcer sering sekali tiba-tiba suka ada yang kayak iklan tiba-tiba masuk. Iya, tapi benar. Pendengar awalnya tidak paham kalau itu adalah iklan. Iya kan kayak lagi ngiklan dia gitu. Halus ya. Halus banget. Nah, itu kan jago-jago banget ya secara angka juga. Takut banget. Dan pokoknya udah paling gila. Jadi challenge-nya adalah Kak Anka Adlibs Radio. Nah, jadi kita akan mempromosikan barang-barang ala radio announcer, of course. Jadi list barangnya yang pertama adalah apa tuh? Ini. Keren. Silakan. Wow. Bagus banget ya. Ini mahal nggak? Pertanyaannya ini mahal ya? Itu mahal. Sekitarnya iya, karena maksudnya 15. Ada diamond 15 apa? 15.000. Iya. Kan juta lagi ya? Promo. Lagi promo. Emang, apalagi kalau tanggal cantik ya. Iya kan? Jadi ini ya harus aku promokan. Promoin. Let's go. 3, 2, 1. Silakan ke sana. Oke. Yuki kapan terakhir liburan? Wah, 2 bulan lalu lah. Oh, ternyata baru ya? Iya. Emang kalau Ramadan gini hawa-hawa umrohnya tuh ada ya gitu. Iya, udah lama Karena banget. memang ketika umroh itu kalau aku ya, misalnya aku bercita-cita banget gitu, pengen gitu umroh terus abis itu ntar one day kalau misalnya pulang dari sana tuh oleh-oleh tuh yang nggak biasa gitu. Orang tuh biasanya apa coba? Air zam-zam kan? Air zam-zam, gitu. bener. Padahal banyak banget momen-momen yang kayak, ingat gak sih dulu waktu kita di Arab pas lagi umroh tuh kita naik unta, nggak bisa bawa untanya paling nggak bawa ini nggak sih?
Ya nggak sih? Oh iya benar. Iya kan, karena iya. buatku kayak ini untanya lebih bagus dari unta yang nyata. Oh. Iya kan, kayak unta yang asli kan pasti rada smelly, Yes. and then like kayak kita lagi pandemi kayak aduh dipegang orang-orang Yeah. gitu. Sedangkan And then like the air liur, right? yes, you know, like netes, netes, and like whatsoever. why you ngacai? Yes, ya. apa ngacai unta is so not lovely. No. Jadi mendingan lo punya kayak satu merchandise yang akan mengingatkan lo ketika momen lo yang paling berharga gitu kan. Terus harganya juga 15 kan? 15 Ribu. 15.000. 15.000, tapi lo bisa mengenang momen terindah dalam hidup lo. iya. Belilah patung unta ini dengan diamond yang bohongan udah pasti, tapi momennya itu yang tidak akan terlupakan. Gitu sih. Nice. Thank you ya. Anjir, patung unta, perkara Susah gak? patung unta. Susah gak lo? Thanks. Thank you for nothing. Thank you for nothing Gitu. dong. Aduh, sampai ngojai kita bahas. Coba. Oke, next. Karena sekarang Ramadan, jadi tadi udah mention juga tentang kurma. Iya. Kita langsung sikat kurma. Sikat kurma sekarang nih. Enggak dimakan sih. enggak. Maksud kita sikat adlibsnya. Sikat tipsnya, bener. Masih berapa jam lagi ya menuju berbuka? Sekitar 6 jam lagi lah gitu. Ya udah pasti ketika nanti buka, gue cuman mau ngingetin aja gitu. Kadang tuh orang tuh ya suka lupa ketika berbuka tuh kayak gorengan gak sih lo, risol nggak bakwan Iya, gak gitu. Padahal bener. sebenarnya kan dari Rasulullah SAW sudah bilang bahwasanya berbukalah dulu dengan yang manis. Awalilah dengan kurma. Aku sejujurnya kurang suka kurma, tapi kalau kurmanya di dalam kemasan yang cantik gini kan kayak lebih bisa mendukung suasana gitu Iya, nggak ya. betul. Jadi kayak ketika kita kita sekaligus mengingat apa yang seharusnya kita lakuin ketika berbukalah dengan yang manis, yang juga adalah anjuran dari Rasulullah gitu kan ya. Betul. Tapi kalau kayak gini mah ya siapa yang nggak pengen gitu ditaruh di ruang tamu cantik, Cakep. ditaruh di mana, meja siaran juga di pojokan bisa. Enak dilihat, gitu. Terus ini betul. harganya berapa yang ini? Oh, kalau yang ini kita lagi ada promo kebetulan. Promo ya, bisa promo. langsung klik linknya aja di bawah sini. Oke, sip, langsung klik link Oke. ya. Klik link. Klik. Karena Tapi swipe bukan up swipe udah up. nggak bisa. Enggak. Karena swipe up udah nggak bisa. Jadi klik link sekarang. Oke, yang terakhir. Oh, ada karena- banyak ya. Ada, tapi ini yang apa sih terakhir. yang sebenarnya mau Ini yang dijual terakhir. nih? Sudah pasti real food dong. Kita karena ada di Real Castle kan, Iya, jualan bener. real food. Nah, kalau yang ini Wow. edisi Everglow, pokoknya ada kandungan kurmanya Iya, juga. ini tuh aku minum. Jadi kan orang tuh nanya gitu ya. Aku tuh kan sekarang ceritanya lagi on my healthy journey. Oh. Jadi dari September nih Ki gitu. Banyak banget yang nanya kayak Kak gimana ntar lo puasa gitu. Sedangkan mungkin maksudnya yang udah berteman di social media sama aku tahu kalau aku tuh kegiatannya tuh 5:30 mulai olahraga gitu kan. Terus kapan lo sempetin makannya, kapan apanya gitu tuh suka pada nanya gitu. Ini mah beneran nih, gue udah bukan Iya. etis. Ini mah beneran karena awalnya memang dikirim, aku mah jujur aja, tapi ternyata kecantol beneran karena tadi aku sempat cerita sebelumnya aku nggak suka kurma sebenarnya. Iya, tadi karena sempat mention. aku fobia sama kecoa. Paham nggak? Gitu. Jadi berat tadi untuk megang tuh sebenarnya berat. Iya. Gitu. Kamu ada kayak sedikit kayak Gitu. Ada kedernya iya. gitu. Gara-gara pantesan itu tadi adlibsnya juga lebih singkat ya. singkat banget, jangan lama-lama. Nggak bisa soalnya, maaf, sampai keringetan tangan kita. Gitu, jadi emang gitu. iya, akhirnya, nah alternatifku karena aku nggak bisa makan kurma, happy banget pas Real Food ngeluarin si Everglow ini. Karena kan maksudnya dia tuh, maksudnya ini alternatifnya untuk kamu yang juga punya fobia sama seperti aku gitu, bisa mengkonsumsi kurma, nggak cuman kurmanya doang, tapi di sana tuh ada kolagennya juga kan, makanya ada si Everglow itu untuk bikin kulit kita glowing, tapi at the same time juga imun kita terjaga Yes. gitu. Terus bunyinya tuh, boleh nggak kita kasih bunyinya Boleh aja? kita sikat bunyi. Itu tuh kayak dapet banget gitu. Baru ya kalau nggak puasa sih kita serodot habis. Nah. Namun kan sayangnya puasa, jadi kita tutup lagi. Jadi kita tutup lagi. Padahal Padahal jangan lupa taruh di kulkas karena kayak Kenapa tuh? pagi-pagi, maksudnya kalau aku akhirnya sahur kan sekarang, pas sahur tuh dari kulkas kan kita bangun gini ya, Merem gitu kan kan? ya. Jadi pas ketemu kayak blep, udah buka, seret tuh oke, yuk Langsung. sahur gitu. On, Karena mata harus kosong melek. perutnya kan. Iya, Minum-minum benar-benar. harus kosong perut. karena kayaknya lebih efektif ya kalau misalnya Yes. lebih kosong. Gitu. Kok lebih kosong? Pas perutnya kosong. Oke, itu dia challenge-nya. Babat habis, bro. Samaan ketama, bro. Ya. Gokil.
Tapi tadi Kak Anka sempat mention cerita lagi di Healthy Journey. Iya. Starting still. September. Itu kayak gimana maksudnya Healthy Iya, Journey, jadi kayak kan workout kemarin aja tuh atau? Iya, jadi maksudnya untuk kayak kedua kali dalam hidupku gitu, aku menyentuh angka cepex di berat Cepex, badanku, bro. sekuintal artinya kan ya. Sekuintal. Tuh rame ya di otakku, kayak rame juga nih berat badannya kalau kita mau ngomongin berat badan. Sekarang mungkin aku udah berani ngomong kayak gini. Itu pertama kali dia aku ngomong. Cuman iya, Kak. maksudnya orang-orang tuh nggak nyangka. Maksudnya orang jarang banget loh kayak maksudnya se-open itu. Iya, habis gimana emang berat badan. kenyataan kan, dan untuk merilis beban katanya ngaku aja. Ya udah kita ngaku aja nggak gitu. Oh, ya, Jadi oke. kemarin tuh sempat di angka segitulah gitu, bahkan lebih. Jadi sekuintal sekian gitu. Terus aku udah kok ngeri, sedangkan banyak rencana ke depan. Maksudnya kayak ya siapa yang tidak ingin dipercaya punya keturunan lagi ya kan. Kalau misalnya Kian udah gede kan pasti aku juga ada pengennya lah gitu. Tapi dengan kondisi yang aku mau nyaman dulu nih badan. Jadi kalau kemarin-kemarin misalnya dari lalu-lalu aku tuh udah mindsetnya adalah gue pengen diet gitu, diet. Nah nggak bisa Ki, sampai akhirnya mindsetnya gue mau menyamankan badan, karena kalau udah nyaman udah nggak peduli angka akhirnya gitu. Cuman lucunya malah kayak lumayan sih, maksudnya udah baru hilang 22 kilo, tapi masih harus lagi. Tapi aku mau pelan-pelan, nggak ada target kayak segini harus enggak gitu. Jadi tapi pingin nurunin itu kayak apakah emang karena pingin nyaman and you want to look good, atau ada kayak health something? Enggak, kayak untungnya enggak sih. Jadi enggak ada any health concern gitu, tidak gitu. Cuman aku pengen menyamankan badan aja, sama ya kan kerjaan kita kan enak ya, biar enak juga dipandang gitu aja sih. Ada gini-gini ya. Sebenarnya bukan berarti kayak itu orang gendut nggak enak dipandang. Enggak, aku mah dari dulu juga udah pede. Cuman kayak boleh kali ini tahun ini resolusinya nggak cuma diucap tapi dilakukan. Lakukanlah. Gitu. Tapi jadi resolusinya diganti, bukan yang kayak akhirnya kalimatnya diganti ya. Tapi kayak menyamankan diri, karena kayak akhirnya nggak buat siapa-siapa, buat diri sendiri. Kalau dulu kan diet kayak biar dia nyesel, biar gitu kan. Gitu. Nah, sekarang lebih ke ya udah gue nyaman, terus yang happy ya diri gue sendiri gitu. Oh, jadi mengganti kalimatnya itu bisa berpengaruh ya? Lumayan di gue sama mindset gitu. Iya gitu, karena maksudnya yang akhirnya diperlukan ternyata yang ubah mindset sama konsisten. Itu sih paling susah. Karena lihat risol bergelimangan tuh. Ini kan Ramadan pertamaku ketika lagi on my healthy journey kan. Jadi ya Allah, satu nggak apa-apa deh, satu. Kalau denger misalnya dari obrolanku bersama dengan manusia-manusia yang inspiratif lainnya yang emang udah sehat gitulah hidupnya, nggak apa-apa satu Kak, tapi udah gitu, asal nyicip tapi udah gitu. Kalau dulu kan kalau bisa 10.000-nya kita habiskan, langsung habisin, kan mubazir ya. Iya. Tapi sempat ada kesusahan mungkin atau kayak mau mulainya tuh susah banget sebelum kayak walaupun udah ganti kalimatnya gitu, kayak aku pingin menjadi dengan badan aku yang nyaman gitu. Tapi untuk pasti kan susah dong nge-switch pikiran-pikiran atau habit yang udah ada gitu. Lucunya nih Ki, itu tuh dimulai beneran tanpa callingan apa-apa. Jadi waktu itu ada sahabatku tuh tiba-tiba nelpon, "Kah, gue mau ke dokter gizi nih, si ipar gue nggak bisa bail out dia, lo mau nggak gantiin?" Oh gitu, ya boleh deh, kapan? Lusa. Ya udah. Jadi dari situ beneran kayak nggak ada niat aku mau mulai, nggak ada gitu. Tiba-tiba pas ke situ, nah mesti si ahli gizinya itu itu kamu ke situ gitu adalah ya lagi banyak gitu deh, suatu dokter itu. Tapi itu aku nggak tahu kalau dia ternyata dokter segala banyak orang itu. Jadi beneran awalnya nggak tahu, karena cuman kayak ngisi slot iparnya sahabatku yang tidak bisa gitu doang gitu. Terus akhirnya pas datang ternyata itu adalah sesi di mana pasien yang pertama datang tuh ibaratnya kayak diajak ngobrol kayak hampir 2 jam ngomongin soal gimana lo ngerubah mindset gitu. Terus intinya ketika lo selama ini mikir kayak gue mau diet, gue mau ini, itu kan artinya lo pengen nunjukin perubahan ke seseorang untuk sesuatu tujuan gitu ya. Kebanyakan gitu. Iya, padahal sesimpel adalah lo punya keluarga, lo punya orang-orang tersayang, lo pengen dong lama sama mereka kayak gitu loh. Jadi lebih dirubah mindsetnya untuk jangan kayak ngelakuin sesuatu
sesuatu tuh untuk orang mulu gitu, tapi untuk diri lo dulu baru untuk orang lain. Dia sesimpel itu sih. Tuh kadang kita suka lupa kayak gitu tuh. Iya, karena ngelupain diri sendiri. Iya, kan maksudnya terutama setiap manusia kayaknya punya deh di dalam diri itu emang mereka tuh people pleaser aja kan. Kayak apalagi kita kerjaan kita kan, maunya kan, kalau bisa look good for them. Iya, bukan for us gitu. Betul, Makanya sekarang kayaknya untuk diriku concernnya adalah ya untuk diriku dulu gitu. Tapi kan ini udah mulai dari September kan? September berarti udah hampir 4 bulan. Lebih deh, 6, hampir 7 bulan. Iya bener-bener udah lama ya. Lumayan. Itu prosesnya mau berapa lama kira-kira? Aku sih atau nargetinnya kayak setahun yang kayak beneran lumayan sebenarnya ketat juga enggak, makanya aku bilang kayak ini tuh lumayan healthy journey-ku yang santai banget Ki gitu, enggak aku targetin tapi malah alhamdulillah gitu ya, misalnya turunnya ya loss-nya cukup banyak tanpa kayak gue mau turun segini, enggak, tapi kecapai nih gitu. Jadi intinya kayak namanya juga journey ya soalnya jadi pokoknya aku nggak mau nargetin berapa lamanya, cuman kalau ada berat badan yang bisa disebutkan ideal ada sih on my mind, tapi aku nggak pengen nyebut itu karena nanti jadi beban mindset ya? malah. Jadi kayak aku harus gitu ntar lihat timbangan, karena kan aku sambil olahraga terus olahraga tuh functional training juga, jadi ada yang pakai beban. Functional training itu apa? HIIT ya? Jadi ada pakai beban gitu, yang pakai beban tubuh kita sendiri, pakai beban juga, dan maksudnya kayak mau ngecilin lengan fokus di situ, mau ngecilin ini gitu, jadi fokus gitulah intinya. Nah itu buatku di situ nggak bisa tuh aku berpatok ke berat badannya si angka, karena ototnya ketika kita latih ototnya kan masa ototnya membesar, jadi kali aja tuh angka itu sumbangan dari otot yang membesar, jadi nggak bisa ke situ. Jadi akan kenceng tapi kan soalnya kan. Jadi lebih ke itu aja sih. Bener-bener. Nah tapi bulan Ramadan ini gimana your healthy journey? Jadi, olahraga jalan. Jadi karena ya itu udah ngubah asupan kayak di pagi hari, maksudnya pas lagi sahur aku udah nggak nasi tapi diganti sama kayak whey protein gitu. Karena udah habit dari yang sebelumnya ya. Jadi ke bawah terus ternyata bisa nih, sehari bisa, 2 hari bisa. Akhirnya ya udah tetap. Jadi habis sahur, sholat subuh, terus jangan merem langsung olgain. Jadi olgaku di 5:30 mulainya, biasa jam 6. Ini jadi 5:30. Terus habis itu kalau mau tidur lagi hayu, tapi biasanya sih enggak, karena kan langsung udah seger, langsung inah. Iya baru langsung ribet gitu ya. Jadi olahraganya justru di pagi ya? Pagi. Instead of pas mau buka? Sore belum pernah nyoba nih so far. Pengen sih nyoba. Mungkin katanya sih juga menyenangkan seger. Sih. Iya kan? Aku nyobain tahun lalu. Itu lebih seger. Jadi kalau pagi-pagi banget sekalian itu bener 5:30. Atau sore menuju buka abis itu kayak air ya. Kemarin siapa ya yang cerita ya? Jadi dia tuh bukanya, jadi 30 menit sebelum buka dia olahraga, dia buka puasa Mikaela. Terus dia sama suaminya cuma minum real food atau enggak makan 3 kurma, air putih, habis itu dia lanjut lagi olahraga. Baru setelah itu bersih-bersih makan gede. Gitu, terus bilang enak banget, itu enak banget berasa gini. Kebayang. Iya. Udah gitu dingin lagi kan, masih keringetan gitu kan, seret, seger banget kan, kita lanjut olahraga lagi gitu. 6 jam lagi. Nah itu ya, sabar dulu. Tapi Ramadan itu kan identik dengan berbagi kebaikan, berbagi pahala, dan yang semua yang positif. Tapi ngomongin itu menurut Kak Anka nih, berbagi kebaikan yang hal-hal kecil aja, itu tuh harus berupa apa sih? Apakah harus melulu tentang berupa barang, angka gitu, atau kayak dari tindakan aja juga bisa? Kalau buatku gini, aku tuh lumayan, ini bukannya mengumbar ya, cuman buatku hal-hal sekecil kayak menyapa orang-orang yang tidak pernah disapa. Misalnya gitu ya, kita ke toilet gitu. Aku senang banget belakangan tuh nyapa dan bilang terima kasih ke orang yang bersihin toilet di mall. Karena kita kan jarang pasti kan yang kayak suka lupa lah gitu, karena kita kan udah kebelet keluar gitu aja udah gitu. Jadi lebih ke aku memulainya dengan nggak melulu ya, kalau bisa ngasih rezeki itu mah udah pasti ya, menyisihkan rezeki gitu. Cuman buatku lakuin hal-hal yang effortless tapi sebenarnya ya meaningful juga gitu untuk diri sendiri aja gitu. Karena ketika kita berbuat sekecil kayak cuman senyum atau nyapa yang mungkin buat orang tuh kayak nggak kepikiran lagi, tapi ternyata gampang banget kan, cuman kayak makasih ya mbak gitu, atau makasih ya mas, misalnya ke orang misalnya ya drive thru.
itu misalnya, atau tapi ada efeknya nggak ke Kak Anka? Nah, efeknya tuh malah enak banget gitu. Karena kan kalau misalnya kita biasa ngasih rezeki gitu ya, misalnya kayak menyisihkan uang atau apa, itu kan udah biasa. Tapi ketika kita tanpa uang dan harta, cuman pakai diri kita, terus habis itu kita berbuat hal sesimpel itu tuh rasanya ke jiwa tuh tenang banget ya, damai rasanya gitu. Sama mencoba ketika kita lagi ada masalah gitu ya, misalnya kita sebel banget atau benci banget sama orang, belajar nggak melulu pointing on them gitu, nggak pointing ke kesalahannya mereka, tapi kali aja dia waktu itu nyebelin ke kita karena kita kali aja juga pernah responnya kayak nyebelin gitu, atau apa. jadi aku lagi berusaha untuk mengurangi kayak nyalahin orang. Lebih baik kita kayak minta maaf tuh buatku sekarang nggak pernah ada salahnya, karena ketika kita bisa bilang maaf atau memaafkan tanpa kita sadar gitu ya, kita udah maafin, itu rasanya lega banget gitu. Karena kebayangkan kalau misalnya kita ada dendam gitu pasti beban total, kayak lihat fotonya sebel, lihat ini gue tidak akan misalnya gue bisa maafin tapi gue nggak akan lupain, itu artinya lo belum bisa maafin. Itu artinya belum ikhlas, sebegitu. Susah banget ya ilmu ikhlas guys. Susah. Ilmu ikhlas, ilmu bersyukur, itu susah. Gitu, nah tapi ngomongin bersyukur, apakah kamu sudah merasa puas atau kayaknya belum puas nih, gue harus ada yang gue kejar lagi gitu? Duh, lagi ngurangin banget justru untuk ambi, tapi tetap maksudnya keep living my dream gitu, pengen banget. Misalnya I really want to living my dream gitu, karena buatku ya kan siapa sih nggak pengen hidup di cita-cita atau di mimpinya gitu kan. Jadi lebih ke ya udah gitu aja, tapi nggak usah ambi, karena kita nggak pernah tahu kan, kita kejar-kejaran sama waktu ya gitu, nggak pernah tahu waktu tuh maksudnya sampai kapan. Jadi lebih ke pas lagi di sini ya present di sini, selanjutnya present di situ. Jadi dan jangan lupain orang-orang yang emang selalu ada buat kita sih gitu. Kadang kan kita suka lari tapi habis itu lupa kalau sebenarnya di belakang tuh masih banyak yang butuh kita, misalnya kayak keluarga kayak gitu-gitulah. Jadi boleh lari, boleh ambi, tapi jangan lupa sama diri, jangan lupa juga sama orang-orang yang udah menyayangi diri gitu. Itu dia guys, catat ya, catat. C-A-K-H-E-T. Nah itu dia, catat gitu. Kenapa harus dicatat? Karena ini adalah episode terakhir Realcast Ramadan 12 Agents of Kindness. And you are the gong. Waduh, you are the gong. Ya iyalah, dung gitu gak sih? Ini tahu. Maksud gue gong kayak closingan yang bener-bener dar, Anka Tama gitu loh. Kak Anka, thank you so much. Makasih juga, makasih banyak Real Food Fam. Terima kasih banyak Yuki. Sama-sama Kak, semoga healthy journey-nya terus menerus gitu ya. Amin Jadi nggak ada patokan, maksudnya ya walaupun tadi kan bilang gue sebenarnya targetnya segini sih, tapi mudah-mudahan terusnya gitu ya. Tidak mulur ya. Jadi lifestyle, biar jadi lifestyle Kak. Amin banget. Bener. Jadi nggak beban, kayak enak kok gini. Betul. Amin. Thank you. Thank you so much, dan pastinya juga terima kasih buat Real Food Fam. Makasih Real Food Fam. Udah support kita terus. Jangan lupa follow Instagramnya Real Food dong di @fitwithrealfoodid, dan pastinya juga nih YouTube-nya Real Food ya, di Real Food Indonesia, di komen, di like, sama di subscribe. Kalau boleh di share ke teman-teman juga, oke? Thank you ya guys sudah mensupport dan menyaksikan 12 episodes ini guys, Realcast Ramadan, pastinya bersama 12 Agents of Kindness. Mudah-mudahan bisa memberikan kalian semua inspirasi dan bisa memberikan kalian juga kayak lebih semangat lagi untuk menjalani hari-hari. Dan jangan lupa catat semua poin-poin yang itu mantep. Yes, aku akan melakukan itu. Oke? Dicatat, tapi jangan cuma dicatat, tapi dilakukan juga. So, see you guys next time. Aku Yuki Kato. Aku Anka Tama. Terima kasih Real Food Fam. Bye.